Video ini adalah video penjelasan mengenai speech dari sebuah video TED Talk dari yang namanya Julian Treasure. Dia adalah seorang pakar komunikasi dan Julian Treasure ini membahas tentang how to speak so that people want to listen. Nah, Julian Treasure itu siapa? Julian Treasure itu adalah seorang pakar komunikasi dan dia adalah pembuat audiobook gitu atau podcast kalau zaman sekarang ya. Dan audiobooknya ini justru memenangkan penghargaan tentang apa? Tentang komunikasi. Julian Treasure menekankan ada beberapa hal yang harus dihindari dan beberapa hal yang harus ada dalam setiap kita berkomunikasi, presentasi. Seperti apa? Kita tonton setelah intro berikut ini. Julian Treasure menekankan pada saat kita speech, kita melakukan presentasi, jangan sampai kita melakukan 7 hal ini. Yang pertama adalah gosip, ngomongin orang, ya oke? Dan yang pasti gosip itu biasanya ngomongin kejelekan orang tersebut gitu ya. Hati-hati, jangan sampai rekan-rekan speech atau melakukan pidato gitu ya, atau ceramah isinya ngejelek-jelekin orang lain atau ngomongin kejelekan orang lain. Hati-hati. Kalau misalnya orang itu jelek gitu ya, di mata kita jelek, belum tentu itu harus dibahas. Yang pertama adalah gosip. Yang kedua adalah complaining. Teman-teman juga pasti nggak suka ya pada saat kalau misalnya ada seseorang yang mendekati Anda dan dia komplain tentang hidupnya, komplain tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Pasti rekan-rekan malas ya ngedengarnya. Oleh karena itu jangan sampai speech-nya rekan-rekan atau presentasinya rekan-rekan isinya komentar atau complaining gitu ya. Sama seperti gosip yang selanjutnya adalah judging, ngejudge. Nah, tapi kalau gosip itu biasanya ngomongin orang, judging itu kita membahas atau sesuatu dari sudut pandang yang negatif gitu ya. Hati-hati jangan kita ngejudge atau hanya memandang atau memberikan sebuah penghakiman terhadap sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu sumbernya. Pastikan kita membicarakan apa yang benar-benar kita pahami. Lalu excuse gitu ya, kita bertele-tele, kita ngomongin tentang kelemahan kita, tapi kita excuse gitu. Kita ngomongin bahwa orang lain juga melakukan kesalahan yang sama. Itu juga hal yang tidak baik. Excuse mencari-cari alasan bahwa kita itu buruk karena suatu hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Itu juga hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah negativity. Tentu saja kita ingin pesan dari presentasi kita atau pidato kita adalah suatu hal yang positif. Yang selanjutnya adalah exaggeration. Exaggeration itu apa sih? Melebih-lebihkan. Pasti di sini sebut melebih-lebihkan adalah kebohongan dong, ya kan? Kita tidak membicarakan sebuah fakta, tapi membicarakan sesuatu yang dilebih-lebihkan, lebih dari yang sesungguhnya. Dan hati-hati pada saat kita membuat sebuah kebohongan, kita akan membuat kebohongan lain untuk menutupinya, dan kebohongan itu semakin lama semakin besar. Dan selanjutnya adalah dogmatism, di mana dogmatism itu adalah sebuah opini ya, yang berdasarkan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan kita. Hati-hati jangan pernah kita membicarakan atau membuat presentasi, membuat video atau konten ya yang isinya tentang SARA gitu ya, karena itu bisa sangat sensitif sekali. Hati-hati karena SARA ditambah dengan opini itu akan menjadi backfire atau serangan balik terhadap kita. Nah, Julian Treasure justru memberikan beberapa saran yang rekan-rekan bisa perhatikan. Apa saja? Julian Treasure merangkum 4 hal yang disebut HAIL. H-A-I-L. H yang pertama adalah honesty atau kejujuran. Tentu rekan-rekan ceritakan apa yang menjadi keresahannya rekan-rekan secara straight gitu ya, to the point, gak usah bertele-tele. Lalu yang selanjutnya adalah authenticity, yaitu ya sudah kalau misalnya rekan-rekan memang kalau misalnya berbicara ada logatnya, ya sudah tidak perlu dibuat-buat menjadi keinggris-inggrisan. Kalau memang rekan-rekan memang memiliki logat atau menggunakan bahasa Indonesia, memiliki logat Jawa, logat Sunda, logat apapun gitu ya, silahkan gunakan saja, itu adalah authenticity kalian. Yang selanjutnya adalah integrity. Integrity adalah be your words. Oke? Rekan-rekan pastikan apa yang rekan-rekan bicarakan itu adalah sesuatu yang rekan-rekan sudah lakukan, karena integrity atau integritas itu dibutuhkan oleh seorang pembicara. Jangan sampai rekan-rekan kayak ngomongin suatu hal yang luar biasa padahal rekan-rekan tidak pernah melakukannya. Dan yang terakhir adalah
love. Love itu adalah pastikan rekan-rekan berbicara atau melakukan speech ini tujuannya adalah untuk mencintai para audiens. Maksudnya mencintai di sini adalah bertujuan supaya mereka yang mendengarkannya mendapatkan edukasi, mendapatkan suatu hal yang positif dari apa yang rekan-rekan bicarakan. Seperti yang saya lakukan sekarang nih, saya ingin supaya Anda yang mendengarkan video ini, menonton video ini, paham atau belajar sesuatu dari channel Belajar Public Speaking. Julian Treasure juga membahas tentang cara komunikasi atau gaya komunikasi yang biasanya memukau. Yang pertama adalah register. Register itu adalah warna suara. Nah, biasanya pada saat kita mendengar seseorang dengan suara berat, ini biasanya pria gitu ya, kita merasakan ada otoritas di sana, bahwa kita bisa percaya dengan orang dengan yang memiliki warna suara yang berat gitu ya, dimana orang itu biasanya dominan. Yang selanjutnya adalah prosodi. Prosodi itu adalah pada saat kita ngomong pasti ada titik, ada komanya. Pada saat kita melakukan pertanyaan pasti menggunakan nada tanya. Kalau pada saat kita menggunakan nada seru, pasti kita akan menggunakan bahasa atau nada suara yang lebih tegas. Nah, pastikan pada saat rekan-rekan menyampaikan komunikasi tentu menggunakan macam-macam intonasi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada yang disebut timbre. Timbre itu adalah warna suara. Sesederhana sebenarnya suara itu nggak harus keras-keras amat itu atau berat-berat amat, tetapi empuk saja. Yang penting nggak cempreng gitu kan. Kalau cempreng kayak gini kan nggak lucu gitu ya. Dan biasanya itu suara cempreng itu kesannya adalah lucu dan ini adalah sebuah kekonyolan. Selanjutnya adalah pace atau kecepatan ngomong. Ini juga sangat penting pada saat rekan-rekan ngomong. Pastikan rekan-rekan bisa melafalkan atau berbicara setiap suku katanya dengan jelas. Dan selanjutnya tentu volume. Nah, volume ini sekarang sudah gampang banget. Rekan-rekan bisa menggunakan mikrofon, rekan-rekan bisa menggunakan mikrofon. Apapun bentuknya, itu bisa membantu untuk menyampaikan suara kita. Apabila suara kita memang karakternya kecil gitu ya, nggak apa-apa. Nah, untuk menutup presentasi ini atau topik mengenai Julian Treasure, pada saat berkomunikasi rekan-rekan bisa lakukan yang namanya pemanasan suara. Cara yang sederhana, rekan-rekan tarik tangan ke atas dan tarik nafas, keluarkan, sambil turunkan tangan dan tarik nafas, angkat tangan, keluarkan. Nah, rekan-rekan lakukan A, I, U, E, O, lalu rekan-rekan lakukan huruf L dan R bergiliran seperti ini. Lalu rekan-rekan lakukan nada tinggi dan rendah, iyo, 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 iyo. Nah, dengan seperti ini kita berusaha untuk membuat pita suara kita terbiasa untuk sebuah getaran, nada yang tinggi dan nada yang rendah seperti ini. Karena pada saat kita presentasi tentu kita akan menggunakan berbagai intonasi. Pada saat sesuatu yang tegas, sesuatu yang sedih, kita akan menggunakan nada yang rendah dan juga pelan. Tetapi pada saat kita membicarakan suatu hal yang menyenangkan, tentu kita akan menggunakan nada yang tinggi dengan penuh semangat seperti ini. Oke? Itulah beberapa hal yang rekan-rekan bisa pelajari dari video TED Talk-nya Julian Treasure. Kalau rekan-rekan ingin belajar tentang public speaking, rekan-rekan bisa klik link di deskripsi dan belajar bersama kami kira-kira apa yang rekan-rekan ingin dapatkan. Rekan-rekan bisa sharing juga ke kami dan tetap subscribe untuk rekan-rekan bisa mendapatkan info-info tentang public speaking bersama Belajar Public Speaking. Sampai ketemu di video selanjutnya.